Saya Eftrisi Agustini dengan NIM B1B1211062. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi angkatan 2021. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eftrisi Agustini dengan NIM B1B1211062. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Video ini saya akan membahas mengenai sistem birokrasi menurut beberapa ahli yang merupakan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak M. Yusuf S. Sos, MIP. Di video ini saya akan membahas mengenai sistem birokrasi Indonesia menurut beberapa ahli, yaitu Mosca dan Michel. Yang kedua ada Max Weber, dan yang ketiga ada Karl Marx. Selain pengertian yang akan dibahas nantinya, saya juga akan membahas mengenai konsep birokrasi dari beberapa ahli ini dan juga ciri-ciri dari sistem birokrasi menurut beberapa ahli ini. Untuk pembahasan yang pertama mengenai birokrasi menurut tokoh yang pertama, yaitu Mosca dan Michel. Mosca dan Michel mengemukakan bahwa birokrasi merupakan suatu kebutuhan di dalam suatu negara modern yang merupakan suatu bagian dari administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Mosca juga mengemukakan konsep mengenai birokrasi ini, yaitu Mosca mencoba meletakkan konsep birokrasi dalam suatu konteks yang baru. Ia membawa konteks tersebut dari arena argumen politik dan menawarkan konteks baru tersebut sebagai suatu kategori pokok untuk ilmu sosiologi yang masih bersifat embrionik. Selain pengertian dan konsep birokrasi yang dikemukakan oleh Mosca dan Michel ini, ada pula ciri-ciri birokrasi yang dikemukakan oleh Mosca dan Michel. Yang pertama yaitu pekerja dalam kepegawaian negara. Yang kedua, pejabat-pejabat pemerintah memiliki otoritas tertinggi terhadap kekuasaan. Dan yang ketiga, spesialisasi dan sentralisasi. Memasuki tokoh yang kedua mengenai birokrasi, yaitu Max Weber. Max Weber tidak pernah mendefinisikan tentang birokrasi secara utuh, akan tetapi ia mengemukakan ciri-ciri yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa birokrasi merupakan suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengangkatannya. Kemudian, birokrasi menurut Max Weber ini memiliki konsep yang tidak pernah didefinisikan secara langsung oleh Max Weber, akan tetapi konsep umum birokrasinya sebagai lawan tipe khusus tersebut harus dibentuk melalui kesimpulan dari berbagai bagian-bagian kiasan yang dibuatnya untuk konsep tersebut. Selain pengertian dan konsep dari birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber, terdapat juga beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu para anggota staf secara pribadi bebas dan hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka, tidak yang lain. Dan yang kedua, terdapat hierarki jabatan yang jelas. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan dengan tegas. Yang keempat, pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak yang mereka tandatangani. Yang kelima, mereka dipilih dan diangkat berdasarkan kualifikasi profesional. Idealnya didasarkan dengan suatu diploma, ijazah yang diperoleh melalui ujian.
Yang keenam, mereka yang dipilih dan diangkat memiliki gaji dan biasanya ada juga hak-hak pensiun. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hierarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya dan dalam berbagai keadaan tertentu ia juga dapat diberhentikan. Yang ketujuh, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokok. Yang kedelapan, terdapat struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian dan menurut pertimbangan keunggulan superior yang mereka miliki. Yang kesembilan, pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut. Yang ke-10 yang terakhir, ia tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang sama. Kemudian, birokrasi menurut tokoh yang ketiga yaitu Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa mengeksploitasi kelas sosial yang lain yang ada di bawahnya atau yang dikuasai olehnya. Kemudian, konsep birokrasi menurut Karl Marx yaitu bersifat mengeksploitasi kelas sosial yang lain atau kelas sosial yang di bawahnya ataupun kelas sosial yang dikuasainya. Seperti tokoh-tokoh yang sebelumnya, birokrasi menurut Karl Marx ini pula memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keberadaan birokrasi pemerintah berpihak kepada kekuatan politik yang memerintah. Seperti tokoh-tokoh yang sebelumnya, mengenai birokrasi ini pun Karl Marx memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keberadaan birokrasi pemerintahan berpihak kepada kekuatan politik yang memerintah. Dan yang kedua, birokrasi ini merupakan organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Terima kasih dan cukup sampai di sini penjelasan atau pembahasan saya mengenai birokrasi yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah sistem birokrasi ini. Saya mohon maaf bila penjelasan dari video yang saya buat ini tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan. Saya mohon maaf. Dan semoga di lain kesempatan saya bisa lebih memenuhi ekspektasi Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Bapak Yusuf. Terima kasih.